Shalom, Jemaat GBI Rock Menara Tanjung Pujian. Tidak terasa kita akan memasuki tahun 2021 dan akan meninggalkan tahun 2020 dengan penuh kenangan, dengan suka, duka yang kita alami. Kita akan menyongsong tahun 2021 yang penuh pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun reproduction, tahun pelipat gandaan, tahun perubahan. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan akan terus menolong kita semua. Kita akan terus menghadapi pembalikan keadaan yang tidak mungkin jadi mungkin, karena Tuhan menyertai kita semuanya. Kita tahu bahwa roh kasih karunia ada dalam kita. Mari kita juga rendahkan diri kita di hadapan Tuhan dengan doa dan puasa. Kita ada doa puasa raya mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 21 Januari. Kita akan doa puasa Daniel. Dan kita tahu bahwa kita akan berdoa bersama-sama setiap hari di Zoom. Kita akan berdoa bersama-sama, dan saya percaya melalui doa merendahkan diri, mengakui kedaulatan Tuhan, maka Tuhan akan membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tuhan akan mengubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Happy New Year. Kita bersama Kristus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua, selamat malam sidang jemaat Tuhan Menara Tanjung Pujian yang dikasih dan diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2020 dan tinggal beberapa jam ke depan kita akan melewati tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk merenung, untuk bersyukur bahwa selama di tahun ini kita semua, bahkan seluruh dunia, mengalami masa pandemi COVID-19 yang pastinya saya percaya banyak kesaksian yang kita sudah alami, dan kita sadari bahwa kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah, perlindungan, bahkan pertolongan Tuhan yang kita sudah alami. Bahkan melalui sakit penyakit ataupun pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Ada amin? Lewat pujian dan penyembahan yang dinaikkan, kiranya boleh menjadi doa dan harapan bagi kita semua untuk semakin melekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hari yang telah kulalui, ku saksikan betapa karyamu selalu nyata, indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Banyak peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancangan-Mu indah dalam hidupku. Tuhan, Kau sungguh baik. Ku kagum akan Kau Tuhanku,
peristiwa dan kejadian membuat diri semakin menyadari bahwa rancanganmu indah dalam hidupku. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagumkan kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Ku kagumkan kau Tuhanku, Engkau melebihi apapun di dunia ini. Takkan ku berhenti untuk selalu memujimu. Tuhan, kau sungguh baik. Tuhan, kau sungguh baik. Tuhan, kau sungguh baik. Haleluya. Sungguh Engkau teramat baik Tuhan. Di masa kesesakan dan pergumulan kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sedetik pun Tuhan, anugerah-Mu begitu berlimpah dan kasih-Mu yang tidak berkesudahan dalam hidup kami sungguh nyata bagi kami Tuhan. Kami hanya mau bilang, kami puas dengan kebaikan-Mu Bapa. Haleluya. Sedetik pun kau tinggalkanku, anugerah-Mu berlimpah bagiku. Takkan kasih setiamu, sungguh ku kagum akan pribadi-Mu. Betapa ku sepanjang umur hidupku, Kau memberkatiku. Ku puas dengan kebaikan-Mu. Betapa sepanjang
kami Tuhan, kami mau persembahkan kepadamu. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lama. Terlalu banyak Tuhan yang sudah Kau beri buat kami, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari sama-sama kita mau bilang, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaanmu yang berkenan di hatimu. Mari sama-sama kita mau berdoa menaikkan pujian ini. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang
itu yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Oh, hidup kami ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, menunaikan tugas panggilan-Mu, melayani, mengasihi Engkau Tuhan seumur hidup kami Bapa. Dalam nama Yesus kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku, biar memuliakan-Mu. Seumur hidup menyembah-Mu, mengasihi Engkau. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembah-Mu selalu. Di setiap jalanku, di setiap langkahku, ku mau menyembah-Mu selalu. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Seumur hidupku. Seumur hidupku. Haleluya. Kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Bawa persembahan pujian dan syukur-Mu. Wah Tuhan, ora lama syiki, ora lama se, gloria rabasiki binalamu. Haleluya. Ira lama syiki rinalamu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna
pengorbananmu menyelamatkan kami. Haleluya Jesus. Glory bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh, for your love, for your everything God. Jesus. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan, malam ini merupakan ibadah spesial, ibadah tutup tahun. Kita diberi kesempatan untuk bersaksi atau mau memuji Tuhan di masa-masa tahun 2020 yang sebentar kita akan lewati. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, bagaimana tangan Tuhan menolong kita dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. 366 hari kita sudah lalui. Ada begitu banyak kesaksian pasti dalam setiap kehidupan pribadi lepas pribadi mengalami Tuhan. Bahwa ketika COVID mulai mendengung di bulan Maret secara global, termasuk Indonesia, sebelumnya itu saya mengalami sebuah kondisi yang lemah tubuh gitu. Jadi ada titik-titik di mana indikasi batuk ada, dada sesak, dan lemas, seperti itu, nafsu makan berkurang. Tetapi saya bisa merasakan bahwa ketika saya dalam kondisi yang lemah, Tuhan masih kirim malaikat kecil buat saya, yaitu istri saya sendiri yang dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dia boleh melayani saya. Bahkan sampai dengan saat itu, saudara, istri saya sendiri sampai hari ini keadaan kondisinya, puji Tuhan, dalam kondisi yang sehat dan kuat sampai hari ini. Kita boleh ada hari ini juga karena kebaikan anugerah Tuhan. Kekuatan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya beserta keluarga memasuki tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu. Amin. April itu kita sudah dilarang untuk keluar rumah, dan kira-kira April tanggal 20 itu saya demam tinggi, lalu tidak turun-turun selama 3 hari, terus ini leher seperti mulai tercekik, bangun tidur, hari-hari biasa pun rasa kayak ada yang cekik lehernya, lalu ini masuk di dada.
panas nggak turun. Pada waktu malam saya sudah tidur jam-jam 1 itu ya. Dada sakit sekali, nggak bisa napas. Saya terbangun, saya ke ruang keluarga di depan, duduk. Dan di situ saya berdoa, lalu Tuhan melawat saya. Lalu pagi-pagi bangun, saya sudah tidak sakit. Semua gejala-gejala hilang. Lalu panas juga tidak ada. Badan langsung fit seperti biasa, tidak rasa kayak orang demam bagaimana gitu. Sudah sehat 100%. Jadi ternyata Alkitab katakan orang benar itu kemalangannya banyak, tetapi Tuhan meluputkannya. Puji Tuhan, satu keluarga sehat, tidak ada yang menunjukkan indikasi tanda-tanda COVID. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati. Kesaksiannya sih ya bersyukur di saat-saat pandemi ini, pas kita juga ibadah ya, itu secara online, onsite ya. Tapi di situ kita belajar, Tuhan itu sedang mempersiapkan kita sebenarnya ya. Saya sih bersyukurnya dari awal itu, tadinya sih cuma berapa orang ya. Kita cuma selalu berdoa, Tuhan kirim orang, Tuhan kirim para pelayan supaya bisa membantu kami juga bersama-sama dengan Pak Ben. Tuhan itu luar biasa ya, mengirim orang-orang yang tepat dengan bagian-bagiannya. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah secara online begini ya. Itu semua tuh Tuhan itu luar biasa. Kita semua selalu diperlengkapi dengan hal-hal yang baik dari Tuhan. Puji nama Tuhan, itu saja yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu luar biasa. Dalam keadaan yang begini, kita dipaksa untuk berbuah, dan ayo mari saatnya karunia talenta apa saja yang Tuhan kasih buat kita, mari kita fungsikan dengan baik. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dapat pesan Tuhan untuk akhir tahun ini, untuk memasuki tahun 2021, supaya kita tahu apa yang akan terjadi, supaya kita bisa melihat Tuhan di sana, supaya kita bisa menang atas semuanya. Justru terjadi pembalikan keadaan. Memang kita sudah memprediksi bahwa kita sudah bulan Desember sudah bisa ibadah. Ternyata justru menjadi zona yang merah, yang menjadikan kita urung. Kita tidak tahu secara manusia jasmani, tapi kita tahu secara roh. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita belajar di sini, kita belajar memahami. Yang saya dapat pesan Tuhan, yang pertama adalah berbicaralah, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Intimasi, berdoa di dalam roh. Nah, yang pertama berdoa, berhubungan terus di dalam roh. Yang kedua adalah kita menjaga lidah kita. Yang kedua menjaga lidah. Nanti saya akan uraikan satu-satu. Yang ketiga adalah, yang pertama tadi adalah berdoalah di dalam roh dan kebenaran. Yang kedua, jagalah perkataan kita. Yang ketiga adalah doa puasa nasional. Nanti saya akan singgung kenapa kita harus berpuasa. Nah, kenapa kita harus berpuasa? Supaya kita, mata rohani kita menjadi terang. Supaya kita dapat mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya, kemuliaannya
yang ditentukan bagi kita yang percaya kepada Dia. Saudaraku, nah, kenapa kita perlu berdoa? Nah, kita akan lihat di doa di dalam roh ya, saudara, bahwa yang pertama kita akan baca Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. 1 Korintus pasal 14 ayat yang kedua. Ini penting bagi kita supaya setiap kita bisa berdoa di dalam Roh Kudus. Di situ dikatakan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, perhatikan, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Saudara, Tuhan ingin berbicara kepada umatnya. Umatnya harus punya waktu berbicara dengan Dia di dalam bahasa roh. Bahasa roh kudus yang Tuhan berikan. Jadi kalau orang pakai bahasa roh, itu orang itu sebenarnya sedang berbicara dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya, dengan Allah, bukan dengan manusia. Jadi setiap kita harus dibaptis Roh Kudus. Berbahasa roh ini penting sekali bagi kita supaya setiap kita tidak lagi terpengaruh oleh dunia ini. Jadi orang yang berbahasa roh itu sedang berbicara sama Tuhan, bukan berbicara kepada manusia. Jadi pentingnya kita berbicara dalam bahasa roh. Ya, penting sekali berbahasa roh. Kalau saudara belum berbahasa roh, saudara harus minta sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya bisa bahasa roh. Karena orang yang berbicara dalam bahasa roh, dia berbicara kepada Allah. Pribadi loh. Senang nggak bisa bicara sama Tuhan? Ayo. Semua orang mau berbicara sama Tuhan. Makanya jangan sepelekan orang yang berbahasa lidah. Orang yang berdua dalam roh itu bicara sama Tuhan. Ya. Jadi punya suatu hak yang istimewa. Manusia bisa ngobrol dengan Tuhan. Oh, keren. Supaya kita tahu bahwa setiap kita harus merindukan untuk bisa berbahasa roh. Ya. Berbahasa roh. Bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Nah, saudara, mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ini mesti diperhatikan. Rahasia. Saudara, berbicara kepada Tuhan yang rahasia. Rahasia itu tidak bisa dipelajari, saudara. Rahasia itu hanya bisa disingkapkan, saudara. Rahasia yang akan terjadi di tahun 2021 itu rahasia Allah. Nah, bagaimana supaya kita bisa ngerti rahasia 2021 apa yang terjadi? Bahasa roh, berbicara kepada Allah, maka mata rohani kita menjadi terang. Sehingga kita tahu rahasia Allah. Apa yang Allah akan perbuat di tahun 2021. Supaya saudara mengerti ini, saudara bukan korban dari sejarah. Tapi saudara menciptakan sejarah di dalam dunia ini. Saudara bukan korban peristiwa, tetapi saudara mengubah peristiwa. Kalau saudara mengerti, maka seperti Abraham. Ketika Abraham menangkap
Allah berbicara dengan Abraham tentang kota Sodom dan Gomora yang akan dimusnahkan, saudara. Karena Abraham berkomunikasi dengan Allah, Abraham mengajukan petisi kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, berdoa syafaat kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara berdoa dalam bahasa roh, saudara akan disingkapkan apa yang akan terjadi di dalam ekonomimu, apa yang akan terjadi di dalam masa depan anak-anakmu, baik buruknya yang akan terjadi ditunjukkan, seperti Tuhan berbicara akan menghukum Sodom Gomora. Lalu terjadi doa syafaat tawar-menawar. Bagaimana kalau ada 10, kalau ada 10 yang terakhir dari minta permohonan tetapi tidak terpenuhi karena orang benar cuma satu keluarga saja, yaitu keponakan Abraham, saudara. Lot dengan keluarganya saja yang hidup benar. Sekota itu mau dimusnahkan oleh Tuhan. Karena apa? Akibat Abraham berbicara kepada Allah. Allah menyatakan kehendaknya. Kalau saudara berbicara dengan Allah dalam bahasa roh, ada pewahyuan, Tuhan menyatakan kehendaknya di bisnismu, Tuhan menyatakan kehendaknya dalam usahamu, Tuhan menyatakan dirinya kepada pernikahanmu, Tuhan menyatakan dirinya di dalam kehidupan bangsa ini, negara ini, saudara. Saya percaya karena ada orang yang berbicara kepada Allah, mengajukan petisi untuk Indonesia. Dan saya percaya Indonesia dirubah oleh Tuhan. Dan Indonesia diselamatkan dari kehancuran, saudara. Ini pentingnya bahasa roh. Makanya pesan Tuhan, berdoalah dalam roh senantiasa. Kalau berdoa dengan akal pikiran, cepat habis, saudara. Coba saja. Kalau kita berdoa dalam bahasa Indonesia, itu akan akhir 10-15 menit. Tetapi lain lagi kalau memang pendoa syafaat, seperti Bu Nani ini ada. Kalau Bu Nani berdoa syafaat itu bisa 1 jam. Ya, toh. Tapi kalau saya berdoa doa syafaat dengan pengetahuan 1 jam kayaknya untuk saya sulit, saudara, kehabisan bahan doa. Tapi kalau saya berdoa dalam bahasa roh, 24 jam saya bisa berdoa. Saya tertidur sekalipun, roh saya berdoa kepada Tuhan. Dan dari situ kita akan alami supranatural, hal-hal yang rahasia akan disingkapkan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Inilah pentingnya bahasa roh. Jadi saudara harus paham pesan Tuhan. Ingat yang pertama, berdoalah di dalam Roh Kudus. Bahasa roh adalah penting sekali. Karena ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Rahasia. Sesuatu yang ilahi, sesuatu yang tidak dipahami oleh manusia, sesuatu yang tersembunyi, itu rahasia. Jadi, supaya kita masuk di sana, kita perlunya berdoa di dalam Roh Kudus. Haleluya. Sampai di sini, Bapak Ibu bisa paham semuanya? Amin. Haleluya. Ya, saya percaya semua nanti kita kan ada doa puasa. Jadi setiap hari kita akan berdoa. Jam 8 malam di Zoom. Puasa Daniel 21 hari. Kita akan buka Zoom kita dari jam 8 sampai jam 9. Kita akan membahas renungan singkat. Lalu kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa dalam bahasa roh. Saudara yang belum berbahasa roh bisa didoakan di situ.
bisa bertanya jawab di sana supaya Roh Kudus ini menolong kita. Saya bisa sembuh karena bahasa roh, saudara. Saya harus berdoa bagaimana? Tapi roh berdoa kepada Allah. Dengan bahasa roh, tiba-tiba saya dilawat oleh Tuhan. Mengalami jamahan dan kesembuhan. Kalau saya saksikan, hidup ini kan banyak tanggungan ya. Iya kan? Kalau tidak ada pemasukan, bagaimana mau menyelesaikan tanggungan, saudara? Tapi Tuhan selalu membuat mujizat. Tiba-tiba saudara-saudara kita ada yang transfer. Jumlahnya besar, saudara. Ada yang 5, ada yang 4. Saya bilang, dari mana ini mereka? Tiba-tiba Tuhan gerakan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Tuhan itu sanggup. Burung di udara Tuhan pelihara. Makanya ketika kita bahasa roh, kita semua masalah jadinya semua kecil. Kita tidak takut dengan apa yang akan terjadi. Ketika kita masuk dalam alam supranatural, di dalam roh, sesuatu yang ilahi melawat kita. Kita semuanya Tuhan selesaikan. Jadi itulah bahasa roh. Tadi di dalam ayat 4 dikatakan 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Membangun. Jadi membangun imannya, membangun dirinya. Iman dirinya dibangun ketika kita bahasa roh, saudara. Jadi kalau sementara kita berdoa dalam bahasa roh, kita membangun iman kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan makin kokoh. Sehingga kita tidak takut. Kita tidak ragu. Besok mau makan apa? Besok pakai uang apa yang harus diselesaikan? Karena dalam roh, iman kita jadi kokoh. Orang yang beriman pasti tidak akan dikecewakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan memberi pesan. Pesan Tuhan 2021, jemaat mulai berdoa di dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh dan kebenaran. Doa dalam roh. Oh, saharaba. Maka membangun imannya sendiri. Imannya jadi kuat, saudara. Membangun. Ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, saudara. Nah, ini. Kalau ini kan saya bernubuat. Kalau saya khotbah itu bernubuat. Membangun jemaat. Ya, membangun jemaat. Kalau lagi bernubuat, berkhotbah untuk membangun jemaat supaya jemaat terbangun imannya, terbangun pengertiannya, terbangun doanya, supaya kita berdoa dalam bahasa roh. Berdoa dalam roh, ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau semakin kita banyak berdoa dalam roh, hidup kita bergaul dengan Allah, maka rupa Tuhan makin nyata. Karena Alkitab katakan, contohnya di Alkitab, di dalam kitab Kejadian. Henokh, setelah Henokh berusia 75 tahun, lalu Henokh bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah. Bukan 1-2 tahun, 100 lebih, saudara. Bergaul dengan Allah. Lalu Henokh diangkat ke surga. Kenapa? Karena Henokh waktu bergaul dengan Allah, Henokh ini diperbarui. Henokh ini menjadi serupa dengan Allah. Kekudusannya, kemuliaannya memenuhi hidup Henokh. Ya toh, 1 Korintus pasal 15 dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, dengan siapa saudara bergaul? Saudara bergaul dengan gadget? Saudara bergaul dengan Facebook? Saudara akan serupa dengan Facebook.
Tapi saudara bergaul dengan Tuhan, saudara akan seperti Tuhan. Haleluya. Bukan berarti saudara tidak boleh buka Facebook, tapi waktu saudara untuk Facebook lebih banyak daripada waktu untuk Tuhan. Itu yang keliru, saudara. Haleluya. Amin. Berdoa, bergaul dengan Allah ini mendatangkan kemuliaan Tuhan. Mendatangkan kuasa Tuhan. Rupa Tuhan. Bukan saja iman dibangun. Makanya ketika kita berdoa dalam roh terus menerus, kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus semakin melimpah-limpah. Memenuhi kita semuanya sehingga pikiran, perasaan Kristus menguasai kita semuanya. Kita bisa membagikan, mengimpartasikan hidup Kristus untuk menyelamatkan orang-orang di sekitar kita. Untuk menyembuhkan orang, untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Untuk inilah rahasianya. Makanya Tuhan mengutus Roh-Nya yang kudus. Nah, seringkali gereja melupakan. Maaf ya, kita kan dulu semua kebanyakan dari gereja Betani. Gereja Betani itu cuma satu. Ya, toh, pujian penyembahan di dalam roh yang dia tingkatkan. Makanya walaupun di Zoom, kalau WL memimpin pujian, saudara jangan matikan videonya. Ikut nyembah, ekspresikan, membangun yang lain. Sembah Tuhan. Sembah. Dalam roh. Dan dalam kebenaran. Karena kalau dimatikan, saudara pikir tidak ada yang lihat toh. Jadi saudara mungkin, ya kalau sekali-sekali dapat, tapi kalau dimatikan terus, saudara jadi kehilangan momentum dengan Tuhan. Saya takutnya begitu. Ada kecuali memang sinyalnya berat di sana, ya harus dimatikan video, memang harus. Karena kalau enggak jadi tidak bisa menangkap suaranya, ya itu ada perkecualian. Memang ibadah Zoom itu ada kelebihan dan kekurangannya. Tapi berdoalah dalam roh. Makanya nanti setiap itu kita berdoa 1 jam. Saudaraku, berdoa dalam roh, berbicara kepada Allah. Yang kedua, berbicara hal-hal yang rahasia. Rahasia Tuhan disingkapkan kepada kita. Maka jangan heran kenapa orang yang hubungan dengan Tuhan dekat bisa tahu apa yang akan terjadi. Bisa tahu. Saya masih ingat waktu kita rapat di Ibu Liana. Roh Tuhan bicara, aduh kayaknya Natal nggak bisa. Itu sudah roh berbicara. Saya berdoanya, Bapa kami kalau Natal tanggal 25 terjadi, jadilah kehendak-Mu. Saya berdoa begitu. Karena roh Kristus yang akan memimpin. Jadi saya tidak kaget begitu ada info gini, saya runding dengan ketua panitianya, Bung Franklin, kita lebih baik, jangan. Karena kita dapat ada konfirmasi dari Tuhan plus dari pemimpin kita. Ternyata kondisinya langsung menurun terus toh. Waktu itu kan belum separah ini. Sekarang lebih, malah tidak boleh pemerintah memberikan peraturan, tidak boleh bikin ibadah, perayaan-perayaan. Waktu itu belum, saya masih ingat. Nah saudara, makanya bangunlah terus hubungan dengan Tuhan. Dan soal pembiayaan gereja, saudara pikir, karena ini semua kan jemaat kita ya. Jadi, tapi jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang keluar. Keuangan gereja untuk Zoom, itu kita ibadah lebih dari 10 juta per bulan. Tapi Tuhan adakan, luar biasa kan. Itu Koweli mana? Koweli kadang-kadang merem dia. Harus keluarkan puluhan juta per bulan, saudara. Terus saya bilang, waduh Pak Ben, ini banyak sekali. Ya, saya bilang, udahlah, nanti Tuhan sendiri yang sediakan. Sampai sekarang tidak kekurangan, bahkan kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Haleluya, amin.
Kasih jempolnya dong yang mendengar suaraku. Ya, mantap. Thank you. Saudara, kita perlu paham di sini sehingga kita berusaha dalam bahasa roh, saudara. Karena bahasa roh membangun diri kita. Terus 1 Korintus 14 ayat 14 sekarang. Sebab jika aku berdoa, atau ayat 18 dulu. Ayat 18 dulu. Ini pernyataan Rasul Paulus, saudara. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 18. Paulus ini ngomong gini. Aku mengucap syukur kepada Allah. Bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Dia ngomong kepada jemaat di Korintus. Paulus ngomong gini, aku bahasa roh lebih banyak daripada kamu semua di Korintus. Ih, berani-beraninya Rasul ini ngomong. Begitu, saudara. Kenapa? Karena Paulus berdoa senantiasa di dalam bahasa roh. Paulus lagi bikin tenda, dia bahasa roh. Dia sedang tarik itu tali tendanya. Dia sedang menjahit. Dia roh, terus bahasa roh. Bukan pada waktu ibadah. Nah, jemaat di Korintus pada waktu ibadah mereka ramai. Kamu waktu ibadah saja, tapi hari-harimu kamu tidak senantiasa bergaul dalam bahasa roh. Aku bersyukur, kata Paulus. Aku lebih banyak dari kalian semua. Keren. Siap berdoa dalam bahasa roh senantiasa? Ada haleluya. Haleluya. Thank you Bu Nani. Puji Tuhan. Ya, Bu Nani ini pendoa syafaat. Tak henti-hentinya banyak berdoa dalam bahasa roh. Nah, saudaraku, pentingnya di sini. Lalu ayat yang ke-14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kukatakan, yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan bernyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku juga menyanyi dengan memuji dengan akal budiku. Nah, saudara, ternyata memang waktu kita dalam roh, berdoa dalam roh, menyembah dalam roh, akal kita tidak jalan. Karena ngomong sama Tuhan hal-hal yang rahasia. Iblis tidak bisa tahu itu rahasia. Kalau pakai bahasa manusia, kenapa? Sekali-sekali memang perlu kita pakai bahasa manusia. Kalau saya mimpin doa, misalkan di doa berkat, lalu saya pakai bahasa roh saja, saudara bingung. Saya perlu pakai bahasa manusia, supaya saudara bisa mengaminkan kalimat itu. Jadi, dua-dua ini tidak bisa lepas. Doa terus senantiasa. Makanya Yesus mengajarkan doa Bapa kami, supaya kita memahami ini. Oke. Sampai di sini poin tentang berdoa dalam roh. Nanti kita akan bahas kalau ada pertanyaan-pertanyaan di doa puasa selama 21 hari. Jadi nanti pas kalau jatuh hari Jumat kita gabung doa pembinaan sekalian doa puasa. Selama 21 hari puasa Daniel hanya makan sayur, telur, ya, tahu tempe boleh. Kalau saya dari Jawa suka tahu tempe, hampir setiap hari makan tahu tempe. Ya. Ini tidak mudah selama 21 hari itu. Tantangan kita menyalipkan kedagingan kita.
Ya, yang kedua adalah perkataan. Saudara, kita diminta menjaga perkataan kita. Ya. Kenapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat 8 dan 10. Roma pasal 10 ayat 8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di mana? Di dalam mulutmu. Ini firman ada di dalam mulut kita. Dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi, firman itu waktu kita terima firman, terima Tuhan, itu firman itu tinggal di mulut kita. Makanya orang Kristen ini nasibnya ditentukan oleh lidah. Siapa yang mengembangkannya, dia akan menuai. Jadi ini loh, firman itu di mulut dan di hati kita. Kita sembarang bicara. Firman itu, waktu Allah berfirman, bumi dan langit dibuat. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Terang jadi. Jadilah petang, jadilah siang, dan jadilah malam. Terjadi. Jadilah tumbuh-tumbuhan. Jadi. Semua yang diciptakan Tuhan itu dengan perkataan. Perkataan kita ini penuh kuasa. Ada di mulut kita. Kita harus jaga omongan kita. Seringkali kita ngomong negatif ke anak kita. Seringkali kita bicara yang negatif tentang masa depan kita. Ngomongnya gampang sekali. 2021, lebih parah nih. Lebih susah kayak. Itu kata-kata. Kau lebih susah memang nanti 2021. Karena apa? Firman di dalam mulut. Makanya penekanan firman Tuhan, mati hidup dikuasai oleh lidah. Karena apa? Firman sudah ditaruh di mulut kita. Kita harus sadar ini. Jangan ngomong yang negatif. Jangan ngomong negatif kepada orang lain. Apalagi ke anak kita. Apalagi usaha kita. Apalagi pekerjaan kita. Apalagi masa depan kita. Apalagi kesehatan kita. Ketika kita ngomong sakit, seluruh tubuh kita jadi sakit. Ketika kita ngomong sehat, seluruh organ diperintahkan menjadi sehat. Karena perkataan firman ada di dalam mulut, di dalam hati. Jadi jangan sembarang bicara. Jaga mulut. Jangan reaktif. Kalau lihat sesuatu yang tidak mengenakan lalu reaktif. Jangan. Jangan. Percayalah. Mulut kita penuh kuasa yang bisa mengubah keadaan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara tidak ngantuk toh? Tidak ngantuk kan? Kan mau begadang ini sampai jam 12. Saya percaya dua pesan ini kita lakukan. Gemah Ripalo Jinawi. Saudara akan masuk 2021 dengan kebahagiaan dan kelimpahan yang dari Tuhan. Tuhan membuat berhasil. Perjalanan hidupmu dibuat berhasil. Dibuat bahagia. Beruntung kemanapun kamu pergi. Kamu sehat. Tidak ada penyakit yang bisa mencelakakanmu. Karena Tuhan ada bersama kita semuanya. Amin. Itu penting. Kita penting memahami ini, jaga. Ini pesan Tuhan cuma dua. Jaga perkataan, tetap berbicara dalam bahasa roh. Berbicara penyingkapan rahasia yang ilahi. Saudara akan ngerti rencana Tuhan. Usaha saudara mulai dituntun. Tuhan buka jalan satu persatu. Yang tidak mungkin tiba-tiba jadi mungkin.
Nanti jangan heran kalau tiba-tiba jemaat kita berlimpah-limpah diberkati Tuhan. Tahun depan kita ibadah 2021, tutup tahunnya menjadi luar biasa, berlimpah-limpah jiwanya, berlimpah-limpah harta miliknya, berlimpah-limpah kesaksiannya. Tangan Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ini yang penting bagi kita. Harus kita bangun kembali. Berdoa dalam roh. Berdoa dalam roh. Jaga. Nah, bagaimana jaga lidah itu paling sulit, saudara. Jaga lidah itu paling sulit, saudara. Coba aja. Baru selesai doa, Tuhan, beri aku kesabaran. Malah emosi terus, saudara. Mulut marah-marah lagi. Iya kan? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Paulus berkata gini, ketika aku sadar, akal budiku ingin berbuat kebenaran di dalam akal budiku, tapi ada manusia lain yang dalam tubuhku yang melahirkan kejahatan. Paulus berkata, aku manusia celaka. Ya kan? Aku melayani Tuhan, akal budiku, tapi ada hukum lain yang menyerang tubuhku, hukum dosa. Tapi syukur kepada Tuhan, kata Paulus, oleh Yesus Kristus Tuhan. Kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh dosa. Dosa maut sudah dikalahkan di kayu salib. Itulah sebabnya kita masuk dalam rencana Tuhan ini. Jangan lagi, saudara, menjadi lemah, ingat perjanjiannya. Nah, untuk menjaga lidah bagaimana? Menjaga mulut, puasa. Ya, mulut jangan diikuti terus maunya plung. Loh, saya sendiri ya, sebetulnya kalau di rumah tuh dietnya ketat. Begitu kumpul dengan teman-teman, makan rame-rame enak, tambah terus. Pulang, istriku lihat, waduh ini sebentar lagi perutnya buncit lagi. Ya, kadang-kadang itu. Ya, makanya perlu puasa, saudara. Apalagi kalau sudah rame, berebut makanan, rasanya lebih nikmat lagi, saudara. Iya, toh. Kalau makan sendiri, tidak ada yang rebut, aduh, rasanya bosan juga makan ini lagi, makan ini. Tapi kalau rame-rame, oh, sambelnya lagi, perutku jadi lapar lagi nih ngomong makanan, saudara. Nah, kita akan puasa Daniel selama 21 hari, ya. Selama 21 hari ini program nasional, internasional GBI Rock, internasional. Dari seluruh dunia rock berdoa puasa Daniel, ya, selama 21 hari. Saudara, peristiwa-peristiwa Daniel doa puasa, dan ada peperangan di dalam alam roh. Malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan Tuhan dihalang-halangi oleh penguasa penghulu udara di Persia. Ya, dengan berpuasa terbelah itu. Sehingga malaikat Gabriel datang, malaikat Mikael yang menggantikan perang di sana. Saudaraku, supaya pesan Tuhan sampai kepada kita, berpuasalah. Puasa Daniel itu masih makan kok, ya kan? Masih makan nasi, masih makan capcay, masih makan nasi pecel, gado-gado, ada telur boleh karena butuh protein. Buah apa boleh dimakan, sayur apa aja boleh dimakan, yang penting jangan menjadi racun dalam hidup kita. Kita tahu makanan sehat. Ya toh, saya mau tes, siapa yang mau berpuasa, tolong kasih jempolnya dulu, saya mau lihat. Haleluya, puji Tuhan. Wah, ternyata hampir semua mau puasa. Ya, kita nanti akan doa bersama-sama 1 jam saja. Kita lagi. Puji Tuhan, Pak Franky. Terima kasih Pak Franky, luar biasa.
Pak Franky suka paling puasa sama Bu Nani ini. Ya, saya percaya semua mulai berlatih. Saya percaya ada terobosan di dalam 2021. Pak Arifin, gembala senior kita, kan kita tahu bahwa divonis COVID, gejalanya sudah kena semua. Nggak bisa napas, sesak, harus pakai oksigen. 3 hari kemudian di swab, langsung jadi negatif. Keren banget. Tuhan itu luar biasa. Begitu 3 hari lagi diperiksa lagi, negatif lagi. Diperiksa lagi, negatif lagi. Langsung buru pulang. Beliau sekarang sehat, saudara. Usia seperti Pak Arifin, ada gulanya, ada sumbatan ini jantung. Sudah pasang ring, ada 5 beliau. Secara medis, tidak ada harapan. Tapi Roh Kudus memberi harapan kepada kita. Doa orang kudus memulihkan beliau. Beliau sehat melayani kita karena Roh masih membutuhkan gembala senior kita Pak Arifin. Maka Tuhan tahu ini, maka belum waktunya beliau dipanggil Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya percaya kesaksian-kesaksian dari teman-teman. Kita akan berdoa dalam bahasa roh. Setelah itu, mungkin ada kesaksian lagi ya, Bung Franklin, atau ada yang mau menyanyi? Pak Israel akan bersaksi. Oh iya, puji Tuhan. Saya saksikan sendiri saja, Pak Israel. Saya izin Pak Israel, boleh saya bersaksi untuk Pak Israel ya? Halo, Pak Israel? Boleh saya saksi sedikit ya? Iya. Saya sedikit saja. Pak Israel ini sahabat saya di masa muda. Waktu bujang-bujang sama-sama ini. Sangat mencintai Tuhan. Dia pakai mobilnya antar kami ke Jakarta untuk ikut seminar Maurice Rulo. Dia bawa kita teman-teman, termasuk teman-teman Pak Yosef, ya, Pak Yosef. Bagaimana teman-teman ke sana seminar Maurice Rulo, dan dia cinta Tuhan. Kita bersama-sama dalam ladang Tuhan. Tetapi ada badai yang menerpa dia. Dia sempat menjadi mualaf, saudara. Dia meninggalkan Tuhan di saat sendiri. Tapi kasih karunia Tuhan, dia dikembalikan. Ada bersama-sama kita kembali. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu luar biasa, saudara. Kami datang, kami temui, kami telepon. Saya cuma berkata, saya panggilnya Koko dia. Ko Bengsun, Ko Israel, Ko. Semua saya tanya, masih percaya Yesus Kristus Tuhan? Lalu dia berkata, masih. Berarti belum menghujat Roh Kudus. Kalau Koko menghujat Roh Kudus, Koko tidak bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Karena Roh Kudus sudah undur. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, kecuali Roh Kudus. Koko harus kembali ke jalan Tuhan. Lalu dilayani, kita doakan bersama-sama, ya beberapa tahun yang lalu. Sudah kembali ke jalan Tuhan, beliau dihantam sama iblis, saudara. Sakit, saudara. Rupanya iblisnya tidak terima, mau geret dia kembali untuk binasa. Dihantam sakit sampai cuci darah. Sampai cuci darah. Nah itu Cipigwi ada bersama-sama, istrinya juga menjadi kesaksian bahwa sudah cuci darah berapa kali Cipigwi? 1 minggu sekali ya. Suaranya tolong dibuka dulu. Sempat cuci darah 1 minggu sekali ya. Sinyalnya mungkin dia agak terganggu. Ya. Jadi kalau orang sudah cuci darah, saudara, itu harapan tipis.
Tapi bagi Tuhan tidak ada yang tipis. Bagi Tuhan selalu mungkin. Amin. Sekarang dia sehat, sudah 1 tahun lebih, tidak perlu cuci darah. Sehat, bisa memuliakan Tuhan. Dia kokoh di dalam Tuhan. Dia tidak kembali ke jalan yang lama. Tetap bertahan di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sesuai dengan tadi firman-Nya Pak Ben, apabila kita terus artinya bersandar kepada Tuhan, Tuhan itu singkapkan apa yang mungkin akan terjadi. Anak kami, Edwin, dia dari Balikpapan mau ke Ujung Pandang dulu. Pada anak kami sudah telepon mau boarding, kayak rasa khawatir, kayak rasa gelisah. Langsung saya ke kamar sebelah, saya menyembah, saya berdoa. Setelah saya berdoa, tidak cukup 5 menit, anak kami itu telepon lagi. Papi, saya tidak jadi berangkat, Papi. Pesawatnya rusak, Papi. Saya bilang, oh ini tadi yang Tuhan maksud. Kenapa hati saya dikasih khawatir, dikasih takut. Jadi itulah bahwa Tuhan itu baik. Segala sesuatu yang atas saat kita itu maksudnya segala sesuatu berserah kepada Tuhan, mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan, segala sesuatu tuh disingkapkan, dikasih tahu kepada kita. Jadi dahsyat. Terima kasih. Jadi sampai saat sekarang saya udah sembuh, Pak. Berkat Tuhan, bilur-bilurnya yang menyembuhkan, darahnya menyucikan saya. Oke, Pak. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Betapa tangan saya pun mengalami bengkak karena infus, lalu puji Tuhan, by the grace of God, akhirnya demam menurun. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu berarti bekerja memberi buah. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Amin. Tapi luar biasa, betul-betul Tuhan masih mau mendengar dengan saya. Terima kasih kesaksianku ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi pertama, I will seek. Itu nomor 1. Kedua, when you come to me. Ketiga, ini ada nih. Jaga mata, jaga pikiran. Guard your mind. Karena kalau pikiran aneh-aneh kan? Iya kan? Luar biasa. Ya, komorbid. Bisa sembuh dalam 3 hari itu. It's only God.
Be healed in Jesus' name. Dalam nama Yesus. Send your word and heal your people. Dalam nama Yesus. Kembalikan kuasa kesembuhan itu pada gereja, khusus di Indonesia. Dalam nama Yesus. Amin. Kami yang Lahasan, Hosana bagimu. Bagimulah kemuliaan dan hormat. Bagimulah Tuhan kejayaan dan keagungan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas jemaatmu, atas umatmu ini dalam nama Yesus. Datanglah kerajaanmu, ubah nasib, ubah hidup, ubah usaha pekerjaan, lipat gandakan penghasilan mereka, lipat gandakan keuangan mereka. Lobodo syarahamu, labashiri baharu, namasiki karabah. Buat lebih dekat lagi kepenuhan Kristus atas umat. Laba syarabah, kami percaya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas gereja GPI Roh Mendarat Tanjung Pujian. Kehendak Kristus yang jadi, kehendak iblis rancang si jahat dipatahkan dalam nama Yesus. Biar kehendak Kristus yang jadi dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terimalah kuasa kebangkitan, terimalah Roh Kudus, terimalah urapan baru, terima dalam nama Yesus. Lobasir, urapan pelipat gandaan turun atas engkau. Lama syaharahamu,
Lama sini baraba sukuru. Lama sini baraba sika pasyaraba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, aku percaya perjanjian-Mu telah digenapi. Perjanjian-Mu digenapi di dalam setiap kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, sikika baraba sika patakara laba. Roh Kudus, Kau hadir. Engkau melawan, Engkau mengubah nasib kami, Tuhan, dalam nama Yesus. Curahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Bapa yang kekal, yaitu roh hikmat dan roh wahyu turun atas engkau, yang membuat mata hatimu menjadi terang, supaya engkau dapat memahami tuntunan Tuhan di tahun 2021, supaya api doa Roh Kudus membara dalam hidupmu, supaya apa yang kau hadapi semuanya dapat kau selesaikan, semuanya dapat engkau menangkan, karena engkau tidak berjalan sendiri. Bersama Kristus engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus tidak ada yang sukar. Bersama Kristus selalu ada jalan keluar bagimu. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkati masa depan anak-anakmu, diberkati studimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, turun atas engkau. Dalam nama Yesus, kemuliaan Bapa, supaya engkau mengimpartasikan hidup Kristus bagi kota, bagi bangsa ini, dari Sabang sampai Merauke, penuh kemuliaan. Indonesia dilawan Tuhan, Indonesia dimenangkan bagi Kristus. Kami percaya Roh Tuhan terus bergerak di dalam gerejamu, dalam Roh Tuhan terus berkarya dalam umatmu. Terima kasih Tuhan. Indonesia penuh kemuliaannya, Indonesia penuh kemuliaannya, sucilah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus yang dipercaya, disertai jalan bersama Tuhan Yesus, dan diberkati di tahun 2021 dengan kemenangan, dengan keberhasilan, dengan keberuntungan, sehat, bahagia, makin karib dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya sekali lagi katakan, Amin. amin. Tuhan Yesus memberkati.